Bang Wang, uang sudah diambil, datang lagi ya. Pasti. Hari ini dapat banyak lagi. Biaya medis Xiao Zhe. Hampir sudah ada solusi. Apa yang kamu lakukan? Lin Wan. Kamu kira kalau kamu tidak angkat telepon aku tidak bisa menemukannya, ya kan? Du tahu, kenapa kamu di sini? Jangan banyak bicara, berikan aku uangnya. Aku punya utang 2. Kamu harus bayar untukku. Kita sudah bercerai. Utangmu tidak ada hubungannya denganku, uang penyelamat Xiao Zhe. Lepaskan. Seorang sakit-sakitan. Cepat mati, cepat reinkarnasi. Kalau aku tidak bisa membayar, kamu juga jangan harap bisa hidup. Hanya sedikit uang ini. Menyembunyikan uang, ya? Keluarkan. Bawa sini. Berani kamu memukul aku. Apa salahnya jika aku bilang tidak akan bayar hutang kamu? Jika berani, pergi menipu warisan pacar kaya. Jangan mengganggu aku seperti anjing. Tidak punya uang, akan kirim untuk bayar hutang. Jalan. Lepaskan aku, pergi. Lepaskan aku. Pak Lu, ini proyek baru yang kami kembangkan. Sudah beritahu penanggung jawab bahwa Anda akan datang untuk memeriksa. Pak, tolong bantu saya. Lin Wan. Kamu berpikir ada bos besar yang akan datang menyelamat? Ayo ikut aku dengan baik-baik. Lihat. Bos besar tidak tertarik dengan wanita usia 32 dan punya anak sakit. Barang bekas. Kamu siapa? Aku ajarin istriku, itu urusanmu? Dia suamimu. Cuma mantan suami. Hajar dia. Bangun. Dia pria malam itu. Jangan pukul lagi, aku salah. Lin Wan, tunggu saja, aku akan kembali, ini belum selesai. Terima kasih sudah membantu. Tidak apa-apa, sepele saja. Hati-hati. Bau ini mirip dengan wanita malam itu. Kamu mau ngapain? Bau di sini terlalu pekat. Kalau saja aku salah mencium. Kamu apa kemarin pergi ke Hotel Rosedale? Apakah dia datang untuk balas dendam? Melakukan anak dengan meminjam benih memang tidak bagus. Dia tidak boleh tahu aku. Tidak ada. Aku penjual nasi kotak, tak mampu tinggal di hotel mewah. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Bawa dia ke klub untuk ngecek. Mungkin bisa meredakan kecanduanku. Berapa penghasilan sehari? Kasih 20 kali lipat. Temani aku ke suatu tempat. 20 kali. Itu bisa lunasi utang rumah sakit. Dia tidak mengenaliku. Bisa bayar langsung? Masuk mobil.
Pak Lu, tu as membawa wanita. Pak Lu benar-benar tersembunyi. Lihat usianya, hampir sama denganmu. Jangan-jangan teman kecil? Umurku 32. Bukan teman kecil Pak Lu. Ani. Pak Lu suka wanita dewasa. Jangan banyak tanya. Sudah lewat 1 minggu. Ada kabar tentang wanita malam itu? Chuan Lu, malam ini banyak tamu. Bukan pemeriksaan resmi. Kita tidak bisa mencolok. Dalam 3 hari ada hasil. Untung belum ketahuan, sabar sedikit, dapat uang langsung pergi. Wanginya enak. Tuan Lu, bisa nggak kamu lepaskan saya dulu? Maaf, saya nggak sengaja. Lagi pula, kamu menyenggol saya. Bisakah lihat situasi dulu? Saya ingat kamu. Itu kamu kan malam itu di klub nyari teman. Minta lihat laporan kesehatan orang. Sepertinya memang benar. Berani-beraninya kamu tuduh Pak Lu. Dia nggak akan mengenali saya kan? Salah paham, tidak pernah pergi ke klub malam. Kalian salah orang. Siapa yang akan mengaku, sudah 32 tahun, jangan trik anak kecil. Kamu mendekati Pak Lu hanya karena dia kaya, kan? Siapa tahu sudah tidur dengan berapa pria di belakang? Tidak menyangka kamu bermain sejauh ini. Benar-benar meremehkanmu. Betul, aku memang sangat butuh uang. Beda dengan anak-anak orang kaya lahir dengan sendok emas. Ingin mempermalukanku? Tolong kasih uang dulu. Kamu mau kasih uang menang taruhan hari ini? Atau kasih aku pekerjaan? Maaf ya, kerja saya hanya terima gaji harian 20.000. Saya kasih kesempatan untuk semua bakat, segala umur. Tapi syaratnya, orangnya harus punya kepribadian baik. Kalau tidak kasih, besok saya ke kantor grup Lu bawa spanduk. Saya tidak takut. Asal Pak Lu tidak takut repot. Wanita ini cukup menarik. Besok jam 9 datang ke Lu Group untuk wawancara. Kalau lulus wawancara, gaji harian 20.000. Aku kasih kamu. Sudah sepakat. Cewek matre seperti ini. Pasti bukan wanita malam itu. Hampir setengah bulan berlalu, tapi tetap belum ada kabar. Kalau nanti kambuh, kamu bakal menderita. Sepertinya aku yang sudah tua ini harus turun tangan sendiri. Kamu terlalu capek. Cepat istirahatlah. Ibu akan selesaikan buku ini dulu. Besok wawancara lebih percaya diri. Xiao Ze bisa cepat sembuh. Mama, aku tidak mau berobat lagi. Kita pulang saja, Mama jangan terlalu capek. Mama tidak capek. Xiao Ze, tenangkan hati. Janji sama Mama, cepat sembuh ya. Cepat tidur ya. 32 tahun. Datang wawancara posisi sekretaris. Jarang sekali ya. Umur mewakili pengalaman. Pengalaman kerja dan stabilitas adalah Cerai dan punya 1 anak. Perusahaan kami banyak tugas. Bisa seimbangkan? Dia juga punya anak. Justru karena saya seorang ibu, tanggung jawab di pundak semakin berat. Saya akan lebih daripada orang dalam pekerjaan ini. Di usia kamu ini otak sudah menurun. Bisa mengikuti nggak? Saya pikir kecerahan pikiran tergantung pada apakah seseorang terus belajar dan berpikir. Menurut logika Anda, karyawan di atas 32 tahun, haruskah dipecat? Wanita ini logikanya jelas dan tetap tenang.
Bukan seperti sosialita penggoda pria. Xiaolin, ya? Si tu as ému Begini. Sebenarnya sulit sekali. Tapi ya, lolos atau tidak, cukup satu kata dariku. Parasit perusahaan. Bau tubuhmu harum sekali. Aku belum pernah coba yang sejenis kamu. Benar-benar terlalu memuji dia. Pak Wang, saya bekerja lebih dari 10 tahun. Ketemu orang seperti Anda. Ingin tahu nasib mereka? Seperti apa? Seperti ini. Grup Lu ini hanya tempat sampah. Penuh dengan sampah masyarakat dan bajingan. Cepat sekali keluar, sepertinya Nona Lin bukan hanya paham pria, tapi juga mahir dalam pekerjaan. Supervisor Wang memperhatikan, tidak perlu menunggu hasil. Saya beritahu sekarang, Anda tidak lolos wawancara. Kalau lolos, saya tidak mau kerja di perusahaan bobrok ini. Keluarga Lu buruk dari atas bawah. Perusahaan kacau balau. Masih berani bilang orang lain bermoral buruk. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sembunyikan kebiasaan tidak pantas. Jangan sembarangan bertingkah. Kenapa aku begini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Aku harus segera menemukan wanita malam itu. Bos-bos kayak ini semua brengsek, nggak ada yang baik. Lin Wan, lain nggak bisa diandalkan. Kamu pasti bisa cari uang dengan tanganmu sendiri. Akhirnya biaya obat dan sewa rumah terkumpul. Nggak sia-sia kerja keras seminggu ini. Siapa? Lin Wan. Kamu bisa banget sembunyi ya? Kamu mau ngapain lagi? Ini Kak Gao. Nanti, kamu ikut dia saja. Kak Gao. Lihat mantan istri. Penampilan dan bentuknya lumayan. 200.000, layak. Du tahu. Kamu mau jual aku, kamu masih manusia atau... Bukan kamu punya hak untuk memilih. Kamu sudah cerai dan punya anak sakit, ada yang mau sama kamu, harusnya kamu bersyukur. Xiao Wang, ya? Ikut saya. Biaya obat anakmu, saya yang urus. Angkat tangan kotormu. Keluar dari sini. Lin Wan. Jangan tidak tahu malu, Casey tak. Ini utangmu padaku. Menikah denganku 8. Satu telur baik juga tidak. Kakak Gao tidak peduli kamu barang bekas. Cepatlah berdoa untuk beruntung. Aku berhutang padamu. Malam pengantin 8 tahun lalu, kamu minum obat kuat 3 menit. Lalu ibumu menyalahkan. Siapa yang mandul? Kamu diam. Hari ini harus menikah. Ikut aku. Oh. Kamu. Jangan-jangan kamu hamil. Camus. Jangan-jangan kamu hamil. Aku. Benar-benar hamil. Bagus kamu, Lin Wan. Baru cerai berapa? Kamu sudah punya anak. Katakan. Siapa ayahnya?
Ayah anak ini muda dan energik. Sekali langsung, Jauh lebih kuat dibandingkan kamu kuat 3 detik. Ku. Initidak Sezue Janji. Wanita dengan kehamilan. Aku tidak mau. bukan. Bang Gao, ini nggak masalah. Kalau dia bisa hamil sekali, pasti bisa lagi. Nanti dia bisa kasih kamu anak kandung. Oke. Saya bantu bayar sebagian hutang, tapi masalah perutnya harus kamu urus. Tenang saja. Perempuan kurang ajar berani kabur. Semoga dewa merestui. Semoga Yesus memberkati. Kalian tunjukkan keajaiban. Biar kita cepat temukan gadis malam itu. Yesus berkati, Buddha berkati. Nyonya. Wanita yang bersama dengan tuan muda malam itu sudah ditemukan. Pengawasan hotel rusak. Pengawasan bar dihapus. Tapi kami memeriksa semua wanita keluar masuk hotel malam itu. Hanya dia Sesuai dengan jejaknya. Xingchen. Lihat, cucu menantuku sudah ketemu. Benar-benar tipe dewasa yang kamu suka. Bukan dia. Kenapa bikin dia? Meski tidak ada kamera, namun hanya dia yang malam itu pergi ke bar dan hotel. Nenek. Dia perempuan matre, cuma cari pria kaya. Tidak mungkin wanita malam itu. Hei, kamu tak jelas lihat wajahnya. Kamu kenapa memfitnah orang begitu? Jangan datang ke sini, dengar gak aku di persimpangan Jalan Timur, tolong. Jangan lari, tolong. Berhenti. Lari. Kenapa gak lari lagi? lebih baik ikut dengan tenang. Supaya gak kesakitan. Tidak. Punyaku. Anak. Anakku. Hai, mengapa teleponnya Apakah sesuatu terjadi pada Ini trik barunya yang lain. Dia mencoba menipu saya dengan cedera buatannya. Dia berteriak minta tolong. Bagaimana jika sesuatu berbahaya terjadi? Bintang. Meski punya pendapat tentang dia, tetap nyawa seseorang. Bantu keluarkan dia. Jangan-jangan dia benar-benar celaka. Baiklah. Buddha member Katie. Yesus member Katie. Berkatilah, berkatilah, berkatilah. Lin 1. Pikirkan baik-baik. Kamu sedang hamil sekarang. Seseorang. Bisa lari kemana? Kalau mati, aku juga tidak akan ikut kamu. Kamu. Wah gila. Siapa bangsat yang mau mati nih? Berhenti. Berhenti. Apa? Kamu lagi. Sudah kubilang jangan ikut campur urusan orang lain. Tidak. Wanita tidak bermoral. Aku tidak mengeluh tentang dia karena dia Suruh dia diam. Ya, Tuan Lu. Tidak. Membantu. Milikku. Anak. baik pasien maupun janin dalam keadaan aman untuk saat ini. Presiden Lu. Nona Lin sedang hamil. Akonkadia? Benar, itu memang wanita yang sama dari malam itu. Keluarga Lu adalah contoh balok atas dan bawah yang bengkok. Perusahaan Anda berantakan. Beraninya kau mengatakan orang lain memiliki karakter buruk? Tidak akan. Mungkin dia mendekati saya. Hanya ingin memanfaatkan anak ini. Kamu kembali ke kantor dulu. Bawa rekaman wawancara Lin Wan. Baik, Pak Lu. Dananda. Bayar. Bilang Nona Lin bukan wanita malam itu.
Mencari bukti wanita bukan matre untuk meyakinkan diri, tapi tetap membayar untuknya. Pak Lu itu mulut bilang tidak tapi tindakan bilang iya. Kenapa aku ada di rumah sakit? Kamu sudah sadar? Pak yang mengantarkan kamu ke sini ada urusan keluar. Yang itu, Pak. Nomor ini sangat familiar. Sebenarnya siapa? Jangan khawatir, bayi ini sangat kuat. Tapi tubuhmu sangat lemah, perlu istirahat yang baik. Aku benar-benar hamil. Xiao Ze selamat. Nona Lin, waktunya membayar biaya. Baik. Aku akan segera mengurusnya. Chuan Lu. Rekaman CCTV sudah didapatkan. Chuan Lu, Anda memang salah paham dengan Nona Lin. Dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Itu menunjukkan dia bukan orang yang polos. Kenapa dia rela tidur dengan saya? Ayo, saya harus bertanya langsung padanya. Di mana Lin Wan? Nona Lin menerima telepon dan sudah keluar dari rumah sakit. Chuan Lu, data wawancara Lin Wan ada alamat. Cari dia. Nona Lin, hamil. Perawatan lanjutan Xiao Zhe itu jumlahnya astronomi. Apa rencana kamu? Hanya hamil saja, bukan cacat kok. Selama aku masih bisa bergerak, aku masih bisa cari uang. Kurir antar harus naik tangga. Pak Lu. Alamat yang tercatat untuk Lin Wan ada di sini. Cari siapa? Apakah Lin Wan tinggal di sini? Lin Wan. Lin Wan sudah saya usir. Apakah Lin Wan tinggal di sini? Lin Wan. Lin Wan sudah saya usir. Usir. YK. Dia sudah 2 bulan tidak bisa bayar sewa. Saya bukan orang yang bagi-bagi amal. Pak Lu. Kalau Nona Lin materialistis, kenapa harus jatuh sampai ke titik ini? Mengandung anak Anda, haruskah dia memanfaatkan kesempatan? Kalau dia pandai menggoda pria, dengan wajahnya yang cantik, pasti sudah sukses besar. Tidak perlu tinggal di tempat kumuh saya ini, berhemat. Merawat anak sakit-sakitan, bangun kerja keras pagi, cuma untuk biaya obat-obatan. Menurut dia seharusnya mengandalkan pria. Kenapa harus pura-pura bersikap? Hidup sengsara. Lalu kamu tahu, masih ada keluarga lainnya? Ini. Anak dirawat di rumah sakit ini. Kalian coba cari di sini. Tien Lu. Kalau anak itu milikmu, bisa membuktikan Nona Lin adalah wanita malam itu. Apakah Anda akan menikahi? Tidak. Tidak mungkin dia. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak celah. Benarkah ada banyak kebetulan? Dia tidak materialistis seperti terlihat. Saya beritahu sekarang, Anda tidak lulus wawancara. Meskipun lulus, saya tidak akan bekerja di perusahaan ini. Berhenti. Dan aroma tubuhnya selalu membuatku ingin mendekat. Tidak baik, harus segera menemukannya. Kalau tidak aku benar-benar akan mati.
Sayang, kamu datang. Du Tao. Kamu makan dan pakai punyaku. Berani mengalihkan hartaku. Aku tidak. Dengarkan aku jelaskan. Chun Hong, ada apa? Iumai. Du Tao mencuri uangku. Diapasti punya wanita idamment di luar. Ah. Tao Tao. Hong Hong itu sahabat terbaik ibu. Kamu jangan mengecewakannya. Kalau singa betina tahu. Aku punya banyak utang judi, pasti aku ditendang keluar. Sayang. Itu Lin Wan yang paksa aku dengan anak. Harus transfer uang ke dia. Meskipun dia dapat orang kaya. Sik Jae bagaimanapun adalah anak kandungku. Kasihan, Tower terlalu lembut hatinya, dipermainkan oleh wanita itu. Daisa Lin Wan. Lihat saja kalau aku tidak hancurkan dia. Datang. Membuang uang arwah di depan rumah sakit, tidak punya hati. Kalian mau ngapain? Kirim uang buat kamu dan anakmu yang sialan. Bua Suamimu Jalan Dulu. Yao Chun Hong. Maki anakku lagi, akan lawan. HEI. Ayo semua ikut menilai. Menantu ini sudah cerai. Selingkuh dengan pria, masih mau memeras mantan suami. Apa kamu mau bikin kita mati? Lin Wan, ambil banyak uang, sebaiknya berhenti sekarang. Jangan terus mengisap darahku. Aku juga bukan cadanganmu. Gadis kecil itu tapi pikiran, nempel kaya dan memeras mat. Cerita novel pun gak bisa bikin plot kayak gini. Du Tao. Jangan memutarbalikkan fakta. Dulu mau jual aku bayar bapak baik hati menyelamatkanku. Berani kamu bilang ke Yao Chun Hong. Kamu curi uangnya buat nutupin utang judi kamu di kasino. Kamu curi uangnya buat nutupin utang judi di kasino. Kamu memfitnahku. Sayang. Jangan dengarkan dia. Dia bisa ngomong demi uang. Lin Wan. Punya lelaki lain, meremehkan kami, memutarbalikkan fakta. Kasihan anakku, masih harus dituduh yang tidak-tidak oleh. Perant Pyongyang Sukamin seront. Hampir saja ketipu sama kamu. Bonkar Keburukanya Biar Semuat Aumakamapa. Lihat nanti gimana kamu menipu orang lagi. Lepaskan saya. Kemarin Nona Lin datang membayar sebagian utang. Dia dapat 2 pekerjaan paruh, lalu buru-buru pergi. Sebenarnya dia bekerja berapa banyak? Dia hampir tidak tidur. Sebelumnya dia menanyaiku, harga menjual darah. Keadaan hidupnya sudah seperti ini, masih ingin punya anak kedua. Nona Lin ingin menggunakan darah tali pusar bayi lahir untuk operasi pencocokan si. Kamu tidak tahu gambarannya, jangan menilai. Math. Seiya. Pantas saja dia mengorbankan untuk memperoleh uang. Ternyata dia sedang berjuang melawan kematian demi anaknya. Paklu. Ada masalah. Lia ini. Nona Lin di depan rumah sakit jadi. Panggil orang. Segera. Lepaskan aku, ini melanggar hukum. Aku ini menyingkirkan ancaman. Berani dorong sahabatku. Berhenti. Berhenti. Bangun dulu. Baiklah. Kamu yang dicari Lin Wan itu, kan? Berani muncul lagi. Berani bicara kasar pada Direktur Lu. Kau tak mau hidup ya? Terkait di Jinghai, Lu Xingshan. Seiya Lia Dia di Berita Ekonomi. Apa? Direktur Lu. Ampuni saya. Ini bukan urusan saya. Yao Chun Hong ingin cari masalah Lin Wan, saya tak bisa menghentikannya. Cepat, minta maaf sama Pak Lu. Du Tao, Camus. Paklu. Jangan tertipu sama wanita ini. Sudah tidak dibutuhkan. Tangkap dia untukku. Aku tak mau dengar ada yang menyebar kabar bohong dan ganggu.
Tindakin sesuai aturan. Bawa mereka ke pihak berwenang. Aku salah. Ampuni aku. Du Tao. Jangan pura-pura Matia. Ampuni saya, Pak Lu. Dia sudah tua, tidak bisa dipenjara. Pelajaran yang saya berikan sebelumnya masih kurang. Belum membuat kamu ingat. Saya beri kamu dua pilihan. Dibuang ke danau. Atau jadi makanan anjing. Bukan. Pak Lu. Ampuni saya. Saya tidak punya kesabaran. Pilih. Shawan. Demi Xiaojie, maafkan saya. Kamu tidak berhak menyebut Xiaozhe. Kamu tidak berhak menyebut Xiaozhe. Dulu kamu mengusir kami dari rumah. Juga merampas yang saya siapkan untuk anak. Kamu mau menjual saya, membayar hutang judi 20 juta. Benar-benar setan. Saya setan. Saya bukan manusia. Saya setan. Saya bukan manusia. Saya kehilangan akal sehat. Maafkan aku. Du Tao. Dulu aku salah lihat. Mulai hari ini, kalau kalian terus ganggu aku akan habis-habisan sama kalian. Apa? 20 juta. Yao Chunhong. Kenapa Du Tao menikahimu? Apa karena kamu tua? Jadi mesin ATM. Tidak tahu. Aku tidak percaya. Kamu bohong. Aku bohong. Saat orang sakit mati itu bagus. Dapat uang balik modal. Rekaman pemerasan oleh Du Tao. Bahkan anak kandung, uang penyelamatan pun. Bersatu menggertak mantan istri, tidak tahu malu. Tidak mungkin, rekaman ini pasti kamu buat-buat. Kalau suka bikin masalah, biar kalian sadar sepenuhnya. Aku tidak mau di Jinghai, melihat mereka lagi. Bec. Pergi. Jangan menoleh. Aku janji, mulai sekarang, sampah tidak akan muncul lagi di duniamu. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Aku menyelamatkanmu 2 kali. Kamu. Apakah seharusnya mengatakanku yang sebenarnya? Apakah wanita malam itu? Kamu wanita malam itu. Lin Wan. Cepat panggil dokter. Ya. Tuan Lu. Nona Lin itu terlalu lelah. Emosinya fluktuatif. Yang menyebabkan tanda-tanda keguguran. Untung dibawa tepat waktu. Harus istirahat untuk menjaga kehamilan. Dia dan bayinya tidak boleh ada risikonya. Tuan Lu. Nona Lin. Mengakui. Tes kehamilan paling awal. Juga 1 bulan kemudian. Tapi apapun yang dia akui. Saya tidak bisa membiarkannya. Dia dianiaya oleh keluarga suaminya yang kejam. Kapan pernah melihat Tuan Lu? Begitu marah demi seorang wanita. Nenek. Ada apa? Kamu yang bilang. Asistennya memberitahu aku. Aku bahkan tidak tahu menantuku diperlakukan seperti itu. Kamu juga. Bagaimana bisa begitu ceroboh? Tidak usah bicara banyak. Aku bawa hadiah, datang menengok menantuku.
Chuan Lu. Kalau Nona Lin memang matre, kenapa sampai begini? Hamil anakmu, seharusnya sudah memanfaatkannya. Kalau dia pandai memikat pria dengan kecantikannya. Sudah sukses dari dulu, tak perlu tinggal di tempatku yang jelek ini dan hidup hemat. Dia bisa menggunakan anak itu untuk merongrongku, tapi mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Tak tahu harus mengatakan kuat atau bodoh. Dia masih pingsan. Aku nggak bisa ambil kesempatan. Kamu perlu istirahat sekarang. Hati-hati. Bagaimana anaknya? Tidak apa-apa kan? Tenang saja. Anaknya baik-baik saja. Pak Lu. Terima kasih sudah biaya rawat inap, termasuk biaya rumah sakit. Aku akan mengembalikannya padamu. Kamu hamil. Butuh uang. Kenapa tidak memeras aku? Aroma yang familiar, meskipun belum ada bukti, berbagai tanda menunjukkan. Wanita malam itu memang dia. Chuan Lu. Meskipun saya miskin, punya hati nurani. Anda bilang ini pemerasan, itu melanggar hukum? Kalau tidak ada lagi yang perlu, saya pergi. Pergi. Mau membawa anakku kemana? Lu Xingchen penerus keluarga Lu, pasti akan memperebutkan anak dariku. Tidak bisa biarkan mereka tahu. Chuan Lu. Anda salah paham. Anak ini bukan milikmu. Dia marah karena hal sebelumnya. Jadi tidak mau mengaku. Lin Wan, sebelumnya salah paham mengira kamu materialistis. Memang saya terlalu ceroboh. Saya minta maaf. Maafkan saya. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Dia, presiden terkaya, meminta maaf padaku. Tak sangka dia belum terpengaruh. Punya kesadaran seperti ini. Jangan berpikir macam-macam. Bukan berarti aku jatuh cinta padamu. Aku tak mau orang lain bilang. Aku orang yang tak bertanggung jawab. Terima kasih. Tenang saja. Aku belum seterkenal itu. Tentang bertanggung jawab, tidak perlu. Cucu menentuku di mana dia? Shawan, kau sudah bangun. Wah, nenek sangat khawatir padamu. Ini adalah cicit pertama keluarga Lu kita. Aku nenek Lu Xingchen. Sikwan, jangan tegang. Melihat kamu dan cicitmu membuatku sangat bersemangat. Ternyata benar. Mereka menginginkan anak ini. Maaf. Sebelumnya saya menyembunyikan ini dari anak ini. Memang anak Lu Xingchen. Tapi Nyonya tua, maafkan saya, anak ini. Aku tidak bisa menyerahkannya kepada Ini. Anakku sakit parah. Butuh darah tali pusat anak ini untuk jika ingin menuntutku memaksa Lu Xingchen. Bisakah? Biarkan aku menyelamatkan. Tidak. Xiaowan, jangan salah paham. Malam itu bagaimana? Aku menaruh obat pada anak nakal ini, membuangnya ke bar. Kamu tahu, kalau bisa membawanya kembali, nenek pasti sangat senang. Shawan, hari-hari ini, kamu sudah bekerja keras. Ikut nenek kembali ke keluarga. Nenek akan, secara pribadi mengurus pernikahanmu dengan Xingchen. Nenek, sendiri urus pernikahan kamu dan Xingchen. Nyonya tua. Pernikahan tidak perlu. Tunggu anak lahir. Anda bisa kirim orang ambil. Anak tanpa ibu, bagaimana? Selain itu, dia punya hubungan dengan kamu. Dia harus bertanggung jawab untukmu. Masih bengong di sini. Bilang sesuatu dong.
Pernikahan beda status keluarga jarang berakhir baik. Keluarga lu miliarder. Saya ini wanita yang sudah 32 tahun, pikirkan anak. Nenek. Lin Wan memiliki tekad kuat. Ingin dia tetap di keluarga Lu. Jangan beri dia banyak tekanan. Tolong kerjasama dengan saya. Oke. Aturan keluarga kami. Saya harus bertanggung jawab padamu. Kalau tidak, saya akan dihukum oleh nenek. Ini. Bagaimana kalau kita menikah dulu, supaya nenek tenang? Saat anak lahir. Kamu ingin cerai? Ya cerai saja. Saat itu, butuh berapa, aku beri lebih. Bagaimana? Shawana, kita jangan terburu-buru. Istirahat beberapa hari di rumah sakit. Beberapa hari Xingchen akan jemput kamu keluar dari rumah sakit. Nenek sedang tunggu kamu pulang di rumah. Aku memang hebat. Benar-benar sahabat wanita. Terima kasih, Nyonya Tua. Juga terima kasih, Pak Lu. Sudah mau menikah. Masih panggil segitu formal kenapa sih? Lu Xingchen. Bagaimanapun juga, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Dia benar-benar cantik saat tersenyum, hanya dengan melihatnya. Rasaku sudah jauh membaik. Selamat datang kembali Tuan Muda dan Nyonya Muda. Anak baik. Akhirnya kalian pulang. Rindu sekali dengan kalian selama ini. Nah. Shawan. Liontin giok hijau kekaisaran adalah hadiah dariku untuk cucu buyutku nanti. Di kartu bank ini ada 50 juta, uang jajan dari nenek. Kartu hitam 50 juta dan giok hijau kaisar. Orang kaya seperti drama memberi hadiah. Terima saja, itu niat baik dari nenek. Nenek Lu sudah tua. Keinginannya agar anak baik banyak menolak membuatnya sedih. Simpan ini saat cerai nanti. Kembalikan semuanya kepada mereka. Terima kasih, Nenek. Jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga kehamilan dengan baik. Pengurus rumah, antar ke kamar Xia Owang. P. Wah. Dengar-dengar istri Xingchen datang. Aku juga datang untuk meramaikan. Datang tanpa diundang, tidak sopan. Datang tanpa diundang, tidak sopan. Ah, kakak. APA maksudnya? Sebagai bibi dari Xingchen dan Xia Owan, harus datang menemui mereka. Benar. Bibi tua juga tidak tahu kamu akan datang. Jadi tidak menyiapkan hadiah apapun. Kamu sudah menikah 2 kali, tidak muda lagi. Bisa mengerti kan? Hari ini keluarga Lu tahu istri Xingchen keluar dari rumah sakit. Kalau tidak mau antar, jangan. Untuk siapa semua ini diperlihatkan? Tamu adalah tamu. Hadiah pertemuan untuk Xiao Wan akan saya lengkapi nanti. Tamu apa? Sik Wan adalah menantu sah keluarga Lu. Ini rumahnya. Iya, benar, benar. Nona Lin. Aku masih muda. Tidak bisa memberikanmu hadiah mahal, hanya bisa memasak beberapa hidangan yang kau suka. Bagaimana kalau aku ajarkan beberapa resep Pak Maiman? Di usia seperti Miss Lin, belajar akan lambat, tapi sering latihan. Seharusnya bisa juga. Kemampuan untuk belajar tidak ditentukan oleh usia, tapi tergantung pada apakah dia bisa terus belajar. Saya pikir keceriaan pikiran tergantung pada apakah seseorang terus belajar dan berpikir.
Itu yang dikatakan saat wawancara hari. Dia ternyata ingat semuanya. Lagi pula. Kapan saya bilang? Suka makanan buatanmu. Xingchen. Saya juga berniat baik. Apakah Nona Lin benar-benar hamil? Belajar lebih tentang nutrisi juga baik untuk bayi. Aku juga kasihan pada bayi. Kamu kan belum pernah hamil. Apa yang kamu jadi begitu berharga? Urus dirimu sendiri. Dan lagi, masalah dia dan anaknya. Bukan urusanmu. Yang dia peduli adalah anaknya. Aku setua ini masih berharap tulus. Nenek dan Lu Xingchen bersedia melindungiku. Niat ini sudah sangat langka. Nenek Lu, Tante Buyut, kalian ngobrol dulu. Ke kamar taruh koper. Xia Owan, cepat pergi. Xia Oliang, antar Xia Owan ke kamar. Nyonya muda, silakan ikuti saya. Jangan terburu-buru ke kamar. Zhao Sisi. Kamu cuma lebih muda dari Lin Wan, ada apa yang dibanggakan? Bagi saya, usia itu yang paling gak penting. Saya justru suka dia lebih tua. Lin Wan itu cuma janda bawa anak. Kenapa bisa menikah dengan Xingchen? Kamu itu calon bibinya Xingchen. Dia gak mungkin menikahi kamu, siapapun pilihannya. Tapi Bu, aku juga bukan anak kandungmu. Kenapa nggak bisa menikahi Xingchen? Dan Lin Wan itu sombong sekali. Dia sama sekali nggak memandang kita. Kamu mau gimana? Selama dia kehilangan anaknya, atau hatinya nggak bersatu lagi, lihat saja, apa dia masih bisa sombong. Kakimu kenapa bengkak? Aku akan panggil dokter. Nggak usah repot. Kaki bengkak saat hamil itu pijat sedikit, pasti baik. Ketika dia mengandung anak pertama, dia juga banyak menderita. Aku akan bantu kamu. Dulu belum lihat Lu Xingchen detail. Dia begini. Lumayan tampan. Aku boleh peluk kamu? Kamu kok kayak anjing. Aku adalah anjing. Aroma ini mirip wanita malam itu. Jadi anjing. Lumayan seru juga. Mama. Kamu masih bekerja? Mama sekarang istirahat. Sekarang sudah malam. Kenapa Xiao Zhe belum tidur? Mama. Hari ini ada yang bilang, Mama carikan ayah baru. Apa itu benar? Xiao Zhe, kamu dengar dari siapa? Ada 2 perawat di pintu sedang bicara.
Ibu dipukul orang beberapa hari lalu. Juga menemukan ayah baru. Xiao Zhe. Ibu tidak cari ayah baru. Juga tidak dipukul orang. Jangan banyak berpikir sekarang. Tidak baik untuk kesehatanmu. Jika karena Xie, Hidup jadi sulit. ibu sebaiknya cari ayah baru ya untuk ibu sendiri. Xie tidak ingin ibu hidup susah. Xiao Zhe setelah telepon mama harus tidur ya. Selamat malam, Sayang, Hang. selamat tinggal mama. Xiao Zhe menelepon. Ada apa? Siapa memberitahu dia tentang kejadian beberapa hari lalu di depan dokter sudah bilang, Xiao Zhe perlu menjaga suasana hati tidak baik untuk penyakitnya. Apa? Aku sudah menyuruh Qiao Rui menutup berita ini. Yang bisa melakukannya. Hanya ada 2 orang. Kamu maksud, bibi buyutmu, dengan Zhao Sisi. Lu Group mengadakan jamuan bisnis beberapa hari lagi. Mereka juga akan pergi. Kamu ikut bersamaku ya. Saya. Mereka memfitnah Xiao Zhe diam-diam. Tidak bisa diterima begitu saja. Kamu sebagai ibunya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lu Xingchen ternyata begitu peduli dengan urusan Xiao Zhe. Aku sudah siap. Bukan begitu. Sedikit aneh. Jangan bergerak. Sangat cantik. Tiba-tiba, rasanya aku tak ingin membawamu keluar untuk mereka lihat. Kenapa kamu tertawa? Aku cuma merasa kamu lumayan imut. Kecanduan ini. Dengan dia jadi lebih baik. Tapi dia bicara. Aku ternyata Tidak menyangka. Dia gampang malu. tahu deh. Aku kesana sekarang. Ada urusan mendadak. Pergi sebentar. Sendirian. Bisa kan? Atau, Tidak apa-apa. Pergilah dulu. Aku tunggu di sini. Sinyao, putri keluarga Liu. Presiden Lu menyebutmu bisa menarik perhatiannya. Aduh, jangan merayakan dengan sampanye. Pria dari keluarga Lu punya kebiasaan turun-temurun jika berhubungan dengan wanita. Mereka tak tahan. Jadi kalau dipikir-pikir, punya hubungan dengan Pak Lu, dia takkan bisa. Iya, memang begitu. Cara terbaik untuk mendapatkannya. Bukannya kalian anak orang kaya, kenapa menjadikan kehormatan sebagai alat untuk menikah? Lihat APA. Kamu siapa? Kamu juga datang untuk Lu Xingchen, kan? Hanya mendengar kalian bilang, pria keluarga Lu kecanduan, ingin menikah masuk di sana. Satu saran dari saya. Lebih baik pikirkan diri sendiri, jangan jadikan tubuh sebagai alat tawar. Kadang cukup didengar saja. Sok suci amat sih.
Wanita yang datang hari ini. Mana ada yang bukan mau meraih keluarga Lu. Dan ini infonya dari bibi Lu Xingchen. Kamu masih berani meragukannya. Zhao Sisi. Dia tanpa alasan. Bila masalah keluarga Lu keluar buat apa? Tunggu dulu. Kalung di lehermu ini. Ini kalung giok Raja Kuba yang dibeli Lu Xingchen tahun lalu, seharga 5 miliar. Kalung ini ternyata mahal sekali. Jika tahu sebelumnya, tidak akan memakainya, terlalu mencolok. Kalung ini, sebelumnya, Presiden Lu tidak pernah mengeluh. Yang Camus Paquet, Jean-Jean Baron Palsu Tiruan. Memakai barang palsu di acara seperti ini, tidak takut malu? Kalian anggap apa kalian mau? Maaf, tolong beri jalan. Berani congkak meski pakai barang palsu. Lihat bagaimana aku menghukum kamu. Berani memukul aku. Iya. Ada apa ini? Dia menyamar jadi Nyonya Lu, memakai barang palsu. Barusan bicara tidak sop, bahkan menampar aku. Nona Lin. Aku tahu kamu dan Xingchen pernah bertemu sekali. Tapi kamu tidak bisa hanya karena itu menganggap dirimu sebagai nyonya. Membelak-belikan fakta kan. Zhao Sisi. Bicara begini, tidak merasa lucu? Lu Xingchen tidak tahu kalau kamu membesar-besarkan masalah ketergantungannya. Kemana-mana kan? Bagaimana dia bisa tahu? Aku ingin Liu Xinyao menjadi pemimpin. Lalu aku ke bintang untuk hanya mendapatkan pujian saja. Zhao Sisi bibi kecil Tuan Lu. Apa hubungannya denganmu kalau dia bicara? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai keluarga Lu. Zhao Sisi. Katakanlah, apakah aku termasuk keluarga Lu? Nona Lin. Mengancam aku juga tidak ada gunanya. Fakta. Memang begini. Ternyata pembohong. Ambil barang palsu dari dia, jangan kotori mata bos Lu kita. Ibu hamil tidak boleh kedinginan kan? 1 ember air es ini jatuhkan. Lihat masih bisa simpan anak itu atau tidak. Kalian sedang apa? Ada apa ini? Ada yang berpura-pura jadi Nyonya Lu dan masuk ke pakai barang palsu, bahkan berani meluk, bawa dia ke bawah. Kalian hanya bisa memutarbalikkan fakta, bukan? Zhao Sisi. Di sini tidak ada rekaman kamera. Saya dengan jelas melihat. Kamu menjegal pelayan dan menyiramkan air dingin ke arah saya. Kaulah yang pantas menerima pembalasan itu. Silakan lihat semuanya. Imitasinya cukup realistis. Dan Lin Wan. Anda sudah memiliki anak. Kamu masih. Aku tidak pernah menyangka kamu cukup tampan. Saya kira kamu sama seperti putri dari keluarga mana. Tak disangka barang bekas. Kamu begitu juga berani berebut Pak Lu dengan kami. Kamu itu memalukan para wanita. Zhao Sisi. Berani-beraninya kamu menyebut anakku. Kenapa kalau aku melahirkan, hak dan pilihan aku wanita? Apa kalian tidak punya ibu? Apakah wanita melahirkan anak, dan kamu tidak mengakui dia wanita? Aku
Kalian para putri kesayangan. Jalan baik tidak kalian pilih. Berpikir naik kelas memanfaatkan tubuh. Sebenarnya siapa yang tidak bersih? Aku. Kamulah yang memfitnah di depan anakku. Bilang mengandalkan orang kaya, dipukuli suami. Benarkan? Aku bicara yang sebenarnya. Di mana ada adu domba? Zhao Sisi, Kalau anakku Sesuatu yang buruk. kubunuh kau. Siapa yang beri kalian keberanian sentuh dia? Berhenti. Xing Chen, lihat dia. Lin Wan, kamu gimana? Perlu aku antar ke rumah sakit? Aku mau pulang. Nanti bisa enggak? Oke. Nanti aku panggilkan dokter buat periksa kamu. Jangan bicara dulu. Kalung. Diambil Liu Xingao. Tuan Lu, dia penipu. Dia pakai perhiasan palsu berpura-pura jadi istri Anda. Nekat sekali. Ini adalah Nyonya Lu, Lin Wan. Keluarga Liu hari ini benar-benar selesai. Bisa begini. Tuan Lu, Ini semua kesalahpahaman. Tuan Lu, Keluarga Liu dikeluarkan dari perkumpulan dagang. Lu Group berhenti bekerja sama selamanya. Luzong, Segera Bertindak. Bawa Perji. Luzong, mohon ampuni Kilo Aga Liu. Ini salahku yang bodoh. Ini salah Zhao Sisi. Luzong, Xing Chen, jangan salah paham. Aku tidak tahu Liu Xingao akan bersikap. Zhao Sisi. Di depan anak Lin Wan. Mengadu domba. Sekarang malah fitnah dan buat gosip tentang Lin Wan. Apa kamu gak mau tinggal di keluarga lu lagi? Zhao Sisi. Aku penasaran. Walaupun tanpa aku dan anak dalam perutku. Warisan keluarga lu bukan seharusnya kamu yang warisi. Kenapa kamu benci sekali sama aku? Jangan-jangan kamu punya perasaan yang seharusnya nggak ada untuk Lu Xing Chen. Lin Wan. Kamu. Zhao Sisi. Kamu benar-benar pikir bisa sembunyi dengan baik? Aku tidak ingin ungkapkan karena kita semua bagian dari keluarga lu. Kalau kamu mau jawaban, aku akan kasih tahu dengan jelas. Menurutku, kamu menjijikan, kamu jahat, kamu menjijikan. Mulai hari ini, saham yayasan keluarga Lu Zhao Sisi dan hak pengelolaan serahkan pada istri saya. Lin Wan. Itu milikku. Tidak puas? Jangan tinggal di keluarga lu. Jangan. Tidak. Verzerken. Lu Xing Chen tidak punya pengalaman mengelola dana. Aku tidak bisa menerimanya. Dana amal ini tidak besar. Dan harus belajar mengelola. Kamu juga harus belajar pengetahuan ini. Aku pergi. Berhenti. Masih ada satu hal yang belum jelas. Jangan buru-buru pergi. Kamu mau apa? Istri terlalu baik. Kasihan sama kamu. Sekarang, akan aku balas semuanya. Lin Wan. Aku tidak akan membiarkanmu. Semuanya salah nenek. Kalau nenek ikut kamu, kamu tidak akan menderita seperti ini. Nenek, aku benar-benar baik-baik. Dokter bilang kaget dan masuk angin. Tapi janinnya tidak masalah.
Sudah diberi obat juga. Istirahat 2 hari saja sudah sembuh. Jadi istirahatlah dengan baik. Keluarga Lu punya resep makanan terapi turun gen. Nenek akan membuatkan sup untukmu. Kamu terlalu impulsif di depan umum. Berantem dengan orang. Maaf, aku tidak berkelahi di pesta. Memalukan untuk keluarga Lu. Aku tidak bisa menahan. Kapan aku bilang kamu memalukan? Di pintu jelas sudah ada pengawal. Tak perlu kamu sendiri yang bertindak. Jangan bicarakan anak dulu. Marah-marah seperti ini. Untuk tubuhmu sendiri. Juga tidak baik. Apakah kamu mengkhawatirkan aku? Tentu tidak. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa orang mengganggumu di mana-mana? Benar. Pernikahanku dengannya. Bagaimana bisa hasilnya? Tapi kali ini, kenapa aku merasa sangat sedih? Biar aku sendiri saja. Kenapa dia masih berlagak formal dan jauh dariku? Aku. Boleh peluk kamu nggak? Sangat cantik. Tiba-tiba, rasanya nggak mau aja kamu keluar buat mereka lihat. Kenapa kamu tertawa? Aku cuma merasa. Kamu sedikit lucu. Istriku jadi lembut. Dia menyisakanmu. Sekarang, aku kembalikan semuanya padamu. Tunggu. Aku sangat peduli padanya. Pasti tidak mungkin. Kamu kenapa? Tidak mungkin aku benar-benar menyukainya. Zhao Sisi. Nggak apa-apakan. Kamu masih sempat memikirkan dia. Dia membicarakan kecanduanmu ke orang. Aku khawatir padamu. Aku nggak peduli. Dibandingkan dengan kecanduan. Aku lebih peduli kalau kamu dibully. Lu XNGCHN. Besok. Mau ikut sama aku lihat Xiaze? Oke. Sebelum lihat Xiaze besok. Temani aku ke suatu tempat. Kemana? Nanti juga tahu. Biarkan aku bertemu anaknya, sepertinya dia mulai menerima kehidupan keluarga Lu, bagus sekali. Nona muda, Tuan Lu. Selamat datang. Beli ini untuk anak. Bagaimana? Anaknya belum lahir. Kalau dia cukup besar untuk main-mainan ini. Ini nggak tren lagi. Bukan buat dia. Buat anak saya yang lain. Anak saya yang lain. Kamu punya anak lain. Xiaoze adalah putramu. Tentu juga putraku. Benar-benar. Dia sama sekali tidak keberatan dengan keberadaan Xiaoze. Hari ini hari pertama melihat putra. Aku harus tampil baik, bukannya hari ini mau ke sana? Banyak rumah sakit, dokter dan perawat. Kalau aku datang dengan tangan kosong. Orang lain pikir aku, Presiden Lu. Pelit sekali. Ternyata untuk orang lain. Bisa bilang itu buat Che, dia paling suka Lego. Beli 1 set. Yang mirip juga boleh. Selera bulu bagus sekali. Tema Lego ini paling laku. Harganya 200. Tak harus beli yang mahal. Bayar dengan kartu. Lu Xingchen, aku tahu kamu berduit, tapi Xiaoze baru delap. Lego ini terlalu sulit. Dia tidak bisa main. Dia tidak bisa main. Baru bisa aku ajarin. Begini, barulah aku kelihatan lebih hebat. Nyonya muda, Pak Lu baik sekali pada Anda dan anak, sungguh bikin iri. Mama. Kamu datang menjengukku. Dia ini siapa? Wah, ini Lego.
Ini Paman Lu. Xiao Zhe, bilang terima kasih ya. Terima kasih, Papa baru. Xiao Zhe. Tidak boleh panggil begitu. Ini Paman Lu. Nonalin. Silahkan ikut. Tanda Tangani d'Isigny. Xiao Zhe. Bagaimana kamu tahu kalau aku ayah barumu? Kakak perawat yang bilang. Dia bilang, hari ini, ibumu dan suami datang. Lalu apalagi yang dia katakan? Mereka juga bilang, jangan panggil ibu malam-malam. Wars ganggu urusan kalian. Kalau buat kamu kesal. Kamu juga bakal tinggalkan aku. Ternyata dia tidak telepon Lin Wan beberapa hari ini. Xiao Zhe, tidak ada yang meninggalkanmu, meski ayah lamamu kembali. Aku juga tidak akan membawamu pergi. Ayah baru, aku tak bisa membukanya. Biar aku bantu. Kamu bisa bangun Lego? Paisa. Mama, ayo gabung. Mama duduk di sini. Di sini. Ini. Kalau aku dan Lu Xingchen bisa jadi keluarga, akan sangat bagus. Tuan Bai. Kenapa Lu Xingchen belum makan? Tuan Muda tidak nafsu makan. Saya sedang bersiap memanggil pembuat kue. Untuk membuat kue kesukaan Tuan Muda. Tidak usah repot, biar aku yang buat saja. Lu Xingchen. Aku buatkan kue untukmu. Terima kasih sudah temani Xiao Zhe hari ini. Lu Xingchen. Dia benar-benar sedang lakukan itu. Maaf, aku tidak ganggu kamu dulu. Lengah. Khawatir padanya. Saat kambuh bisa bertahan. Sekarang santai saja. Aku tidak tahan lagi. Lu Xingchen. Kita masih pasangan. Jika kamu mau. Sebelum kita bercerai, aku bisa membantumu. Tapi anak masih kecil. Hati-hatilah. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Setelah anak lahir, kita tidak perlu lagi terikat. Kita berbeda latar belakang jauh. Aku juga lebih tua 7 tahun darimu, jadi aku sangat mengerti. Mustahil bagi kita. Lin Wan. Bisakah tidak bercerai? Lu Xingchen. Istrimu, aku wajib membantumu. Setelah kita bercerai nanti, kau boleh mencari orang lain. Itu kebebasanmu. Bukan begitu maksudku. Bukan bisa dengan siapa saja. Hanya dekat denganmu. Hanya bisa denganmu. Orang lain tidak bisa. Jadi, kamu anggap aku sebagai obat, sebagai alat untuk melampiaskan keinginanmu. Lin Wan. Kamu lagi marah tentang apa? Bukannya janji nggak cinta. Tapi kenapa setia terpikir dia punya maksud begitu?
Aku merasa sedih sekali. Xingchen, kemarin kamu bertengkar sama Xiao Wan. Nenek. Aku sepertinya. Lin Wan, kita benar-benar harus bercerai? Lu Xingchen. Sebagai istri, aku wajib membantumu. Setelah kita bercerai, kamu ingin cari yang lain. Itu hakmu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku bukan orang yang bisa sama siapa saja. Hanya bisa dekat denganmu. Baru aku akan merasa lebih baik. Hanya kalau itu kamu. Orang lain tidak bisa. Jadi, kamu menganggap aku sebagai obat, sebagai alat pelampiasanmu. Apa? Kamu bisa mengatakan hal bodoh seperti itu. Xiao Wan pasti akan merasa kamu memperlakukannya sebagai alat. Bukan itu maksudku. Aku bilang aku dan anak-anak sangat membutuhkannya. Aku ingin dia tetap di sini. Aku ingin dia tetap di sini. Pantas saja dia pagi-pagi sekali pergi ke rumah sakit dengan murung. Kelihatan ada yang tidak beres. Xingchen, katakan yang sebenarnya ke nenek. Apa kamu suka Xiao Wan atau tidak? Bicara dong, jangan diam saja. Nenek. Belum pernah berkencan dengan wanita. Tidak tahu suka atau tidak. Tapi, apakah kamu wanita malam itu? Dia bisa menggunakan anak untuk mengandalkan aku, tapi ingin mengandalkan sendiri. Tidak tahu bilang dia tangguh. Atau bodoh. Lu Xingchen. Bagaimanapun, terima kasih sudah menyelamatkanku. Dia sangat cantik saat tersenyum. Hanya melihatnya saja. Rasa kecanduanku jadi jauh berkurang. Jadi anjing. Lumayan menyenangkan. Bukan karena kecanduan aku bersamanya. Aku ingin melindunginya. Dan anak-anaknya ingin hidup baik bersamanya. Dia lebih tua 7 tahun dari saya. Saya juga tidak peduli. Inilah yang disebut suka. Kamu benar-benar lamban. Pantas tidak punya istri. Cepat jelaskan padanya. Ternyata begini. Rasa suka pada seseorang. Saya tidak bisa kehilangan dia. Masa? Aku jatuh cinta sama Lu Xingchen. Tapi antara aku dan dia, ada pernikahan yang dulu. Dan jurang keluarga yang besar. Dan jurang keluarga yang besar. Zhao Sisi. Ini kamu. Jangan terburu-buru. Aku akan membuatmu melihat sendiri bagaimana aku bisa. Reklamasi. Akankah kita? Apa yang kamu selama anak pergi? Tanpa dia, posisi nona muda keluarga Lu adalah milikku. Jika kamu tidak ingin diusir dari keluarga Lu, dengarkan aku. Ayo cepat. Presiden Lu. Tuan Muda Zhe baru saja tertidur. Lin Wan? Nona pergi untuk memberikannya kepada Tuan Muda. Mendapatkan makanan bergizi yang disesuaikan. Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Penggan.
Zhao Sisi, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Linwan. Kamu pura-pura apa? Kamu yang buat aku jadi begini. Kamu masih bisa ketawa. Aku ketawa karena kamu bodoh. Kamu pakai cara kotor ini. Lu Xingchen tidak akan memandangmu. Kamu cuma pakai cara lain buat hamil anaknya. Kamu punya hak apa untuk bilang aku? Tepat sekali aku katakan, kalau bukan karena kamu, anak dalam kandunganmu, Xingchen takkan begini padaku. Meski tanpaku, kau dan Lu Xingchen juga tak mungkin. Time. Time. Aku ingin tahu. Sekarang siapa lagi yang bisa selamatkan kau dan anakmu? Kamu baru pergi sejam. Dia sudah buru-buru cari kamu. Perhatian dan kasih sayang ini harusnya milikku. Sekarang aku mau main dengan cara baru. Biar Lu Xingchen datang sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan buat dia, demi kamu, datang padaku dengan rela. Paklu. Baru saja memeriksa kamar di rumah sakit. Tidak ditemukan jejak nyonya muda. Bagaimana dengan pelacakan ponsel? Baru saja mendapat info. Sinyal ponsel Nona Lin terakhir terlihat di sekitar Hotel Alice di barat kota. Tinggalkan 2 untuk menjaga Xiao. Ikut aku pergi. Bintang-bintang, Alice Hotel kamar 300. Ada hal ingin saya katakan langsung. Datang sendiri. Zhao Sisi. Mengira bisa menipu saya. Chuan Lu. Anda tetap ingin pergi sendiri? Meski harus melewati gunung api dan lautan, saya tetap akan pergi. Lin Wan tidak boleh kenapa-napa. Biarkan dia pergi. Xingchen, jangan buru-buru. Minum bersamaku dulu. Mari kita bicara. Kamu cari mati. Sepertinya kamu lebih ingin Mengurus dia dan bayinya. Setelah mereka mati. Kamu mau ngapain? mau minum atau tidak, terserah kamu. Melepaskannya atau tidak, terserah aku. Gimana cara memilih? Terserah kamu. Lu Xingchen, jangan dengarkan dia. Lu Xingchen, jangan dengarkan dia. Kamu masih peduli padanya, hanya karena dia mengandung anakmu. Apa yang kamu masukkan ke dalam minuman? Sedikit sesuatu untuk meramaikan. Bu Xingchen, aku ingin kamu. Selama kamu bersamaku, aku segera lepaskan dia. Kamu begitu menjijikan. Harus pakai cara ini untuk mendapatkan pria. Demi kamu, aku jadi seperti ini. Kamu nggak bisa sayang sama aku sebentar? Tinggal. Lihatlah. Akhirnya aku yang menang. Hanya melahirkan anak, bukan? Aku juga bisa.
Hanya melahirkan anak, bukan? Aku juga bisa. Tidak semua orang bisa beri aku anak. Kamu tidak kena jebakan. Sudah aku bilang. Caramu buruk sekali sampai lucu. Kamu pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Washington. Berani sekali kamu menipuku. Kamu pikir aku tak berani berbuat apa-apa padamu? Kamu pikir aku tak berani berbuat apa-apa padamu? Washington. Mencintaimu 20 tahun. Sejak kecil aku bersumpah. Ingin menikah denganmu. Siapa Lin Wan itu? Apa alasan dia bisa menikah denganmu? Kamu tanya kenapa dia? Karena dia Lin Wan. Satu-satunya istri saya, Lu Xingchen. Ibu anak saya. Orang yang saya akui seumur hidup. Dan kamu. Hanyalah anjing tak tahu terima kasih yang dirawat keluarga Lu. Menggigit kembali tuannya. Washington. Aku tidak akan melepaskanmu, bahkan jadi hantu juga tidak akan. Cukup, Zhao Sisi. Zhao Sisi, kamu sudah hampir mati, tetap tidak menyesal. Kia Orui. Bawa Zhao Sisi ke rumah sakit jiwa. Cari dokter untuk mengawasinya. Aku mau dia menghabiskan hidupnya di sana untuk merenung. Sedangkan Qin Yuxiu. Xingchen. Bibi besar percaya pada kata Zhao Sisi. Baru melakukan ini. Kakak besar tahu dia salah. Kirim aku balik ke rumah lama. Tanpa izinku. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di Jinhai. Aku gak melindungimu dengan baik. Kamu menyelamatkan aku, seharusnya aku berterima kasih padamu. Setelah ini, aku gak akan biarkan siapapun mengganggumu. Aku janji. Lu Xingchen. Di hotel. Kata-kata yang kamu ucapkan adalah untuk membuat Zhao Sisi mati, atau Setiap kata. Semuanya benar. Lu Xingchen. Saya akui, hari ini saya sangat takut. Takut anak terjadi sesuatu. Lebih takut kamu benar-benar dengan Lin Wan. Aku tidak akan mengkhianatimu. Hari itu di kamar mandi. Aku bilang agar kamu tetap tinggal, bukan karena anak. Juga bukan karena ketergantungan penyakit yang konyol. itu. Karena apa? Tentu saja karena kamu. Aku belum berinteraksi dengan cewek. Tidak tahu rasanya mencintai seseorang. Tapi entah sejak kapan. Di hatiku ini. Hanya ada tempat untukmu. Lu Xingchen. Jadi. Aku dan Xiao Ze. Dan anak dalam perutmu. Kami semua butuh kamu. Wan Wan. Tetaplah di sini. Jangan pergi. Ada apa itu? Bintang. Kamu meledakkan dapur. Nyonya besar, nyonya muda melahirkan. Tuan Lu ingin membuat makanan bergizi sebelum melahirkan untuk nyonya muda. Kamu ya kamu. Dari kecil sampai besar pernah masak? Bikin repot saja. Nenek.
Aku hanya ingin masak sekali buat Xiaowan. Niatnya baik, ikhlas. Tapi masakanmu nih. Aku nggak berani kasih Xiaowan makan. Berikan ke aku, biar aku saja yang masak. Kamu lihat dan belajar dari samping. Nenek, saya bantu Anda memotong sayur. Pelen-pelen. Nenek, kenapa hari ini masak banyak sekali? Nenek, kenapa masak banyak sekali? Ini semuanya dibuat oleh Xingchen khusus untukmu. Ayo, coba. Xiaowan, kamu makan untuk 2 orang sekarang, harus makan banyak. Terima kasih, Nenek. Astaga. Bagaimana saya bisa makan sebanyak ini? Pilih yang kamu suka. Yang tidak mau dimakan, beri saya. Nyonya, pakaian kecil pertama untuk Tuan Muda San sudah sampai. Terakhir kali aku melihat pakaian lucu seperti ini saat Xingchen masih kecil. Bagaimana? Ternyata kehidupan kecil. Datang cinta harapan. Begini rasanya. Bayi, kamu senang? Xiaowan, cepat datang lihatlah. Ada apa? Ada apa? Si kecil tidak sabar ingin memakai baju baru. Cepat ke rumah sakit, akan ambil tas perlengkapan bayi. Xiaowan, sekarang apa yang harus aku lakukan? Boleh aku sentuh kamu? Jangan tegang. Angkat aku. Kita pergi ke rumah sakit. Pengurus bayi. Siapkan mobil ke rumah sakit. Xingchen, bisakah kamu duduk? Kamu bikin aku pusing kalau jalan mondar-mandir. Tidak seharusnya mendengarkan dokter. Harusnya aku masuk, menemanimu. Dokter melihat tangan dan kaki dingin. Wajahmu pucat. Dia khawatir kamu pingsan kalau masuk, jadi dia tidak membiarkan kamu masuk. Dokter, bagaimana istri saya? Ibu dan bayi selamat. Ini seorang putri cantik. Lehala. Wajah mungil ini, marah ini. Persis seperti kamu waktu kecil. Wajah mungil ini, marah ini. Sama persis seperti waktu kamu kecil. Iya, mirip sekali dengan Pak Lu. Terima kasih ya. Xiaowan, cepat lihat. Ini putri kecil kita. Lihat ini. Hidang Kessel Mulet Kessel ini. Nanti seperti kamu. Jadi wanita cantik. Darah tali pusat. Tenang saja, dokter sudah segera mengambil darah tali pusat. Saya sudah siapkan tim ahli terbaik untuk berjaga-jaga. Akan segera. Operasi pencocokan untuk Xiao Ze. Terima kasih. Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Terima kasih. Memberikan aku keluarga yang utuh. Aroma ini. Seperti wanita malam itu. Dia harum sekali. Aku rasa. Aktivitas berpikir. Tergantung apakah terus belajar dan berpikir. Menurut logika Anda, semua karyawan berusia di atas 3 harus dipecat? Logikanya jelas, tenang, tidak seperti wanita penggoda. Tolong bantu. Aku. Anak.
Kamu hamil. Butuh uang. Kenapa tidak memeras aku? Aroma yang familiar. Meski sekarang belum ada bukti, tapi semua tanda mengarah. Wanita malam itu adalah dia. Tuan Lu. Meski aku miskin, masih punya hati nurani. Kamu bilang ini pemeras. Itu melanggar hukum? Aku tidak peduli. Dibandingkan dengan kecanduan, aku lebih peduli kamu dipermainkan. Lu Xingchen. Besok, kita pergi lihat Xiaje bersama? Baik. Mama cepat kemari dan gabung. Mama duduk di sini. Tentu saja karena kamu. Belum pernah interaksi dengan cewek. Tidak tahu mencintai seseorang. Tapi saya tidak tahu sejak kapan. Di sini. Hanya ada ruang untuk kamu. Lu Xingchen. Jadi, aku dan Xiao Ze. Juga bayi di dalam perutmu. Membutuhkanmu. Wan Wan. Tetaplah di sini. Jangan pergi. Ayo cepat semuanya. Hari ini adalah hari baik cucu tertuaku pulang setelah operasi. Kita harus ribut dan meriah menyambutnya pulang. Nyonya tua. Mereka sudah kembali. Bagus. Luar biasa. Oh, imut sekali. Baik sekali. Duh, cucu pertama nenek. Akhirnya kamu pulang dengan selamat. Terima kasih, Nenek. Oh iya. Hasil pemeriksaan dia. Semua indikator normal? Pakar bilang Xiao Ze. Pulih dengan baik. Sehat sampai 100 tahun. Tidak ada masalah. Itu bagus sekali. Mulai sekarang, kita sekeluarga bersatu, tidak akan terpisah lagi. Tuan Lu. Nyonya tua. Nyonya muda. Ayo ambil foto keluarga. Theo. Lia ke camera. Keju.